Welcome to Ranah Minang, Padang Pariaman. Saudara kita Malik dari Kalimantan. Umai, bungasnya lah ikam nih. Kayak apa kita nih? Ini saudara kita dari Payakumbuh. Terima kasih saudara sudah ngantarkan saudara kita juga. Jauh kali Payakumbuh abang. Iya di Payakumbuh kan? Ah. Hah? Sorry, diralat dari Padang ternyata dari Padang. Ini rekam untuk momen ini. Ada Reja bang. Reja ada. Adang lah. Awalnya video ada nih. Kenapa Pak? Untuk momen aja simpanan nah. Aja gini. Kayak apa? Kada apa-apa pandir aja. Scan aja gini. Oh maai, supan pulang. Kada apa-apa. Awalnya semalam tuh kan tumat Kalimantan Tengah. Nggih. Loncat ke Jawa Tengah, dari Jawa Tengah ke timur, masuk Lombok, masuk Sumbawa, Sumbawa sampai Sape. Pas mau nyebrang ke Labuan Bajo NTT tapi nggak jadi. Tiba-tiba niat dari dalam hati yang mau nyebrang masuk NTT itu hilang bang. Tiba-tiba Kenapa? Udah sampai di pelabuhan bang, udah tinggal beli tiket gitulah. Tiba-tiba dari dalam hati itu ngomong gitu bang, tahu goreng kan di Jogja, jualan, setelah itu uang udah ngumpul baru jalan sampai Banyuwangi, dari Banyuwangi loncat ke Lombok, jadi nggak masuk Bali dulu. Oh, padahal lebih enaknya itu kita ke Bali dulu, Bali baru nanti ke ini. Jadi setelah dari Banyuwangi langsung ke Lombok, dari Lombok masuk Lombok terus nyebrang ke Sumbawa. Saya kan jalan sendiri bang. Iya. Biasa aja nih di perjalanan ini happy aja nih, nggak ada masalah apa, hati senang aja. Terus sampai Bima, dari Bima geser lagi ke Sape. Habis dah tuh, tinggal masuk pelabuhan Sape, beli tiket nyebrang NTT. Cuman pas sampai di pelabuhan itu, pas nyampe di depan pelabuhan, tiba-tiba niat dari dalam hati itu hilang bang. Iya. Tiba-tiba hati itu langsung seketika berkata, udah stop di sini jangan dilanjutin. Karena sayang kali ya udah sampai ujung. Jadi bingung kan bang, bimbang kan loh. Kenapa nih kan tinggal beli tiket nyebrang masuk NTT kan, tiba-tiba niatnya hilang. Jadi nginaplah di Sape itu, tempat kawan juga, Vespa juga kan. Nginaplah di Sape. Barangkali besok niat nih ada kembali. Tapi ternyata nggak ada. Niat nih tetap nggak ada. Posisi itu hujan, musim hujan. Akhirnya saya bilang, udahlah, udah nggak jelas kan, pikir saya kan, balik kanan aja lah, masuk ke Bali karena Bali belum masuk. Gitu saya mikirnya bang. Akhirnya dari Sape geser ke Bima, mampir di Bipes, tempat Babe tuh, Bima Vespa Club. Rencananya mau nyebrang ke Makassar juga, cuman katanya kemarin tuh lagi nggak ada kapal kan, musim hujan. Jadi kayak cuaca buruk. Akhirnya setelah dari Bima ketemulah sama anak CB, anak Riau. Terus bareng lah turun lagi nih dari Bima turun ke Dompu, transit bareng di basecamp anak CB. Nah pas sudah di Dompu itu niat mau nyebrang ke NTT ini balik lagi. Kayak malah bolak-balik ya dianya ya. Jadi malah niatnya tuh kayak lebih besar, pengen ayo balik aja gitu lah. Dari dalam hati kan, saya bilang kenapa nih gini, kayak nggak jelas sekali kan, tinggal beli tiket nyebrang niatnya hilang. Pas kita udah pulang, udah balik kanan, udah separuh perjalanan, mau tiba-tiba lagi niatnya ada lagi. Jadi malam kan saya mikir kan, duduk di depan pintu, kenapa kata anak CB tadi, nggak apa-apa mas, pengen duduk aja, aku bilang gitu kan. Pikir balik ke Sape apa masuk ke Bali jalannya. Adalah masuk ke Bali aja lagi, karena Bali belum masuk kan. Akhirnya saya memutuskan dari Dompu turun lagi ke mana, ke Lombok. Dari Lombok itu lama, di Lombok tuh sekitar 1 bulanan lah, hampir 1 bulan di tempat kawan kan. Enggak, 15 hari, sekitar kurang lebih 15 hari di Lombok Timur. Setelah itu geser ke Lombok Tengah, setelah itu geser lagi ke Lombok Barat kan. Main ke Babinjat Club tuh. Setelah itu nyebrang ke Bali.
Bali baru turun lagi ke bawah. Dari mana pas nyampe Bali 2 hari baru NTT tuh banjir bandang kemarin. Iya ya, NTT banjir tuh. Yang ada kan sempat awal tahun banjir kan, porak-poranda. Nah itu akhirnya nggak masuk NTT. Makanya orang bilang selalu ikut kata hati kan. Iya. Seandainya kemarin nggak ada itu, nggak ada bakalan terjadi bencana atau nggak. Swab belum ada. Swab udah ada, cuman vaksin belum aktif. Tinggal beli tiket, swab, nyebrang dah. Karena vaksin 1, vaksin 2. Jadi itulah kenapa nggak jadi nyebrang ke NTT. Cuman ada juga kan kawan-kawan kalau diceritain kenapa nggak jadi nyebrang ke NTT gitu kan, ada juga yang bertanya. Diceritain ada juga yang percaya, ada juga yang enggak, cuman kan masalah dia mau percaya mau enggak. Bencana itu walau enggak kena semua, itulah. Jadi sampai balik uangnya tinggal 400.000. Akhirnya tanya-tanya sama kawan kan di sana, akhirnya sambil cari pengalaman lah, nambah pengalaman. Akhirnya kerja di bengkel 3 bulan di Bali. Soalnya touringnya emang langsung mau merantau kan. Jadi fotokopi ijazah, fotokopi KK emang udah dibawa. Jadi sebelum kita berangkat touring itu kita musyawarah keluarga dulu, ibu, bapak, adek kan, ngomong saya ini mau berangkat. Kebetulan waktu itu ada acara Vespa di Pangkalandun. Nah saya mau berangkat acara Vespa, Pak, Bu, cuman langsung merantau. Jadi minta restu, minta izin gitulah kan, karena kita ingin keluar jauh nih, keluar lama. Jadi orang tua, bapak, ibu, adek merestui aja perjalanan saya kan. Ya siapa tahu emang sukses di tanah perantauan kan kata orang tua kan. Jadi apa yang diperlukan untuk melamar kerjaan. Itu ijazah dia di press dulu, itu basah macam. Kalau nggak bawa ijazah bang, cuman fotokopi aja. Tapi di press nggak? Nggak. Itu basah bahaya juga tuh. Ikan di dalam box itu. Jadi apa yang diperlukan kata bapak saya tuh dibawa. Akhirnya fotokopi, ijazah di fotokopi, KK, sertifikat magang, SKCK, semua lah. Seminggu sebelum berangkat tuh semua kerja lah kan. Iya, karena kita touring tapi langsung mau ngerantau bang. Dimana nanti enaknya mungkin di situ menetapnya kan, merantaunya. Siapa tahu kan emang ada jalan kesuksesan kita di luar kan. Jadi makanya setelah itu di Bali 3 bulan. 3 bulan kemarin di Bali kan, sambil kerja main sambil juga ngerasain tinggal di Bali gitu kan. Enak juga tinggal di Bali. Cuman rumah di Bali enggak juga bang. Kemarin aku masuk rumah makan nasi padang 2 orang 120. Makan rendang 1, ayam 1. Nggak ada nambah, ada apa 120. Jadi enak juga di Bali, cuman untuk keinginan menetap di Bali itu nggak ada. Jadi hidup di Bali, waktu saya itu hidup di Bali ya kerja, nanti siang kerja, malam ya main. Nanti minggu seumpamanya kalau mau jalan ya jalan, kalau lagi pulang kan bosnya orang Jawa. Nah, pokoknya anggap rumah sendiri lah. Kalau mau makan ya makan, kalau seumpamanya nggak ada apa-apa ya beli mie atau apalah gitu kan. Jadi di Bali itu 3 bulan. Setelah itu keluar dari Bali sampai Tulung Agung, Jawa Timur, kerja lagi. Kebetulan mampir di rumah kawan. Ternyata kawan ini orang berada juga lah. Bapaknya punya bengkel bubur, terus punya karyawan hampir 20-an. Bengkel bubur udah CP. Udah besar lah. Iya, udah CP. Jadi di daerah itu udah kenal. Jadi kerja di situ kan, ikut kerja, bantu serabutan lah. Kadang-kadang jadi kernek mobil kan, ngambil mesin di mana gitu. Kalau nggak ada ambilan, nyuci blok, serabutan lah, intinya bantu. Ya alhamdulillah sebulan kurang seminggu kerja di situ bisa ganti HP. Awalnya nggak ada niat ganti HP lah, cuman karena uang banyak kan, terus sambil lihat HP perlu kita juga. Jadi pas itu beli ke counter kan, beli memori niatnya, tanya-tanya HP sambil beli memori, sambil lihat-lihat tuh kan, ini berapa mbak? Oh ini batangan gini, tukar tambah gini lah di counter kan. Kalau tukar tambah sama HP saya bisa, cuman batangan. Oh kalau batangan ini sama batangan juga, ini masih bagus, ini Redmi Note 9 gini, nambahnya berapa?
nambahnya 500 katanya gitu. Oh ya nantilah saya bilang kan. Akhirnya pas itu beli memori aja, akhirnya pulang mikir kan, uang mikir karena gaji mingguan, makan 3 kali sehari bang. Jadi kebetulan kan aku nggak merokok, jadi nggak boros lah, kayak cuma boros makan kan, terus makan dikasih, terus buat karyawan yang di luar kota dikasih tempat tinggal. Jadi uang ini tiap minggu ya kumpul aja. Akhirnya ganti HP enggak ya, akhirnya pas malam mikir besok pas pulang kerja lagi kan berangkat lagi ke counter itu. Jadi kalau sumpamanya HP ini ada, aku bayarin gitu, aku tukar tambah gitu lah. Tapi kalau sumpamanya HP ini udah nggak ada, berarti nggak rezekinya. Tapi pas sampai counter HP-nya masih ada, akhirnya tukar tambah lah. Cecak nyaut, kalau tempat kami di Kalimantan cecak nyaut itu Ada iya. kita ngomong tuh nggak bohong. Kalau di sini gitu juga. Jadi akhirnya bayarin lah. Itu pun kemarin ditahan-tahan juga sama kawan-kawan kerja kan di Jawa Timur tuh. Cuman kadang-kadang kalau kita transit, anggaplah kita transit habis uang kan, terus kita kerja terus udah pegang uang tuh, kadang-kadang niat pengen jalan tuh pasti ada. Karena udah ada uang kan, terus udah pengen ke kota selanjutnya, akhirnya kan loncat ke Jawa lagi. Itu jawabannya. Dapat uang dari mana? Nah, itu jawabannya ya. Jadi setelah itu kan akhirnya pamitan tuh ditahan-tahan terus tuh kemarin gini dan sebagainya lah. Alhamdulillah kawan-kawan kerja tuh care kan, mereka patungan seikhlasnya itu, kasih juga saya buat jalan gini dan sebagainya. Akhirnya dari Jawa Timur jalan masuk ke Jogja lagi. 2 kali masuk Jogja. Sama jualan tahu. Ya pertama jualan tahu tuh 2020. Terus 2021 balik lagi ke Jogja. Terus hampir 1 bulan rasanya di Jogja tuh. Habis uang 1 bulan di Jogja, jadi hampir 1.000 habis uang. Main-main aja kayak jalan lagi, beli ini beli itu kan. Akhirnya saya bilang bagian ke barat, Jawa Barat ke sana nih belum masuknya, saya bilang nih. Jalanlah nanti habis nih uang nih, saya bilang. Saya hitung tanggal sekian masuk, sekarang tanggal sekian, kemarin pegang uang sekian, sekarang tinggal sekian. Udah hampir 1.000 habis nih, saya bilang. Akhirnya jalan lagi. Pas itu kan balik ke Jogja tuh kan balik ke kontrakan. Dulu kan sempat gabung sama anak-anak perantau juga. Jadi pas saya masuk ke Jogja lagi, ternyata mereka masih di situ dan udah pada dapat kerja. Saya balik ke situ. Akhirnya dari Jogja ambil lintas selatan masuk Jawa Barat, masuk Bandung. Dan kebetulan saya pengen ngerasain gimana sih rasanya tinggal di Bandung kan. Pokoknya ngerasain tinggal di Bandung lah kan. Akhirnya kan punya teman juga di Bandung, anak kuliahan. Cuman posisi itu mereka ngekos, nebeng di rumah kawan. Akhirnya saya nyampe Bandung diajak lah di rumah kawan ini kan. 1 bulan kita sama-sama nebeng di situ. Kebetulan orang tuanya di Medan, jadi cuma rumah. Akhirnya 1 bulan kita orang berempat itu nebeng. Kawan saya berdua, saya terus sama yang punya. Jadi kita berempat nih di rumah, 1 rumah. Terus semakin lama kita kan nggak enak sendiri bang, cuma numpang doang kan, kerja enggak, makan ikut di situ kan. Akhirnya kita bertiga ini memutuskan, Lik, kamu masih mau lama nggak di Bandung, kata kawan tadi. Masih, pengen juga nih rasain gimana tinggal di Bandung kan gitu kan. Siapa tahu kan dapat kerjaannya, kerja dulu kan. Soalnya kan memang touringnya buat cari kerja. Ini rencananya aku sama Arul, kata kawan kan, Arul sama Gilang, aku sama Arul mau ngekos. Kalau kamu masih mau lama di Bandung, ayo kita gabung ngekos bertiga. Ayo bebas, saya bilang kan. Itu uang saya tinggal berapa ratus ya, kalau enggak 500-an, 500 rasanya di Bandung itu. Karena udah hampir 1 juta di Jogja ini habis. Main, jalan, beli ini, beli itu kan. Akhirnya cari kos. Dapatlah 1 kos ini, dapat 1 kos 800. 1 kos 700. Kan murah. Kapasitas berdua. Akhirnya kita nego, bisa nggak Bu, Pak, bertiga. Waduh kebanyakan, kata ibu kosnya. Takut nanti ribut ini dan sebagainya. Enggak kok Bu, kita janji kok nggak ribut. Kami bilang gitu kan, nggak ribut.
kalau seumpamanya ribut, kami sering ribut berisik dan lain-lain, keluarin aja kami dari kos, nggak apa-apa, usir aja nggak apa-apa. Kami berani gitu karena kami nggak ribut kan, cuman meyakinkan. Akhirnya kalau bertiga bisa aja sih bertiga, cuman nambahlah 100 uang air. Akhirnya dari 700 jadi 800. Akhirnya masuklah itu kos, masuk kos. Sebelum masuk kos ini saya dapat kerja, cari-cari loker kan di Bandung. Cari-cari loker kan di Bandung, cari-cari, dapatlah kerja di rumah makan. Cuman awalnya dulu kerjanya tuh bilangnya cari yang udah berpengalaman di warung makan, minimal bisa administrasi. Pikir saya kan paling jadi pelayan lah kan, pikir saya. Tadinya ternyata pas ternyata itu jatuhnya kalau di tempat kami itu borongan ini merangkup bang. Datang jam 8 pagi, pulang jam 8 malam. Kalau kita datang jam 9 pagi, pulang jam 9 malam. Dulu saya datang jam 9 pagi lah, datang jam 9 pagi, nyuci dulu di dapur. Nyuci paling bentar tuh sekitar sejam setengah nyuci. Biasanya kalau dapur ya dapur, depan ya depan gitu. Ya, jadi nyuci, datang tuh langsung nyuci, paling nggak duduk kita nyuci ini sejam setengah lah bang. Nyuci perabotan semua. Selesai nyuci, lanjut nyuci ayam 50 kilo tiap hari. Nyuci ayam, bersihin ayam, jadi sisa bulu-bulu ayam yang kecil-kecil itu dicabut kan setiap hari. Kadang-kadang 30 kilo, kadang-kadang 50 kilo. Kalau ayam udah bersih, lanjut ngebumbuin ayam. Selesai ngebumbuin ayam, masukin ke panci dan sebagainya, angkat, masak tuh. Jadi ayam dimasak kan 2 panci, manasin sambal. Nanti selesai sambal udah panas, diangkat. Terus kalau udah dingin dimasukin ke plastik, diikat satu-satu. Plastik kecil-kecil tuh. Masukin pakai sendok. Catering itu. Masukin 2 sendok terus ikat, masukin. Udah selesai nih. Masukin ini, ditaruh ke bawah, turun ke bawah. Nanti di bawah main aplikasi HP. Kalau ada orderan 1 HP 3 aplikasi, apa nggak bingung kita? Gojek, Grab sama Shopee. Jadi pecah lagi. Jadi kalau seumpamanya itu pas kebarengan, bingung bang. Jadi sampai bawah kadang-kadang Abdul kan, nama Abdul kan, Abdul Malik Rabain. Cuman bos itu panggilnya Abdul. Dul, goreng ayam paha 3, dada 3, terus bakar ayam paha ini ya. Jadi di sini ngebakar nih paha, di sini goreng, jadi goreng. Banyak kerja kayak gitu. Tapi di baru berapa bulan kemarin ditanya kawan, udah mulai terasa belum di Bandung, Lik? Belum nih, karena 1 bulan pertama kan kita belum dagang. Masuk bulan kedua kan mulai dagang, mulai dapat kawan baru, lingkungan baru, circle baru kan, pola pikir baru, kawan-kawan banyak kan. Mulai berasa tuh di Bandung, mulai terasa enak, mulai terasa nyaman, mulai terasa betah. Cuman misi utama jalan tetap ada. Jadi jualan. Akhirnya memutuskan jalanlah dulu nanti nah pas di situ kan otomatis punya penghasilan. Jadi udah punya penghasilan kan bang, tiap malam kita berangkat habis maghrib, pulang jam 11, jam 12 udah bawa 200, 2,5 1 malam. Kadang-kadang kalau kena sepi 125, 125, siapa yang kasih kita tiap hari? Ya kan? Apalagi kita udah tahu nih, udah bisa menghasilkan uang tapi kita nggak kerja ikut orang. Akhirnya aku memutuskan sebelum saya masuk Bandung, Jogja saya nyaman. Cuman Jogja ini gaji kecil, tapi biaya hidup murah. Jadi saya telepon orang tua, halo Pak, di mana? Di rumah. Ini saya udah mau jalan ini. Oh, jalan kemana?
rencananya mau masuk Sumatera. Setelah Sumatera rencananya kayaknya habis Sumatera ini saya stop udah jalan. Saya bilang gitu kan. Kenapa? Udah kepengen stop aja nih, soalnya di Bandung ini saya di Bandung nih dagang kopi gini. Setiap malam penghasilan saya gini. Jadi kalau saya amatin dagang kopi di Bandung ini insya Allah bisa lah buat ke depan. Pelan-pelan kita ngumpulin massa, pelan-pelan kita cari nama, cari biar orang tahu sama kita kan. Pelan-pelan nanti kita survei tempat, cari-cari lapak, syukur-syukur kita bisa nyewa, jadi biar nggak diuber-uber aja kan, biar nggak dibubar-bubarin kan. Cuman kan setidaknya sebelum kita berdiri kita harus ngumpulin massa dulu. Saya bilang gitu sama orang tua saya. Oh baguslah kalau emang kamu udah ada pikiran gitu, saya bilang, kata bapak saya. Tapi ya udah selesain aja dulu visi kamu, jalan kamu. Kalau kamu emang udah merasa cukup, baru kamu dari nol berdiri ke atas, kata bapak saya. Soalnya kan kalau keinginan kamu jalan itu belum selesai, nanti kalau kamu udah membangun suatu usaha, nanti kalau usaha kamu udah mulai naik, nanti kalau kamu tinggal bakalan masa kamu hilang, kata bapak saya gitu. Jadi diatur gimana kamu baiknya lah. Kalau menurut kamu ini baik, udah jalanin. Kalau menurut kamu itu nggak baik, udah tinggalkan, hindari, kata bapak. Oh siap pak, saya bilang gitu. Akhirnya saya memutuskan keluarlah dari Bandung, jalan ke Jakarta. Dari Jakarta akhirnya masuklah Sumatera. Cuman niat saya emang selesai Sumatera kayaknya udah nggak jalan lagi. Gimana ya? Udah menemukan lah titiknya ya. Udah menemukan lah titiknya kan. Udah menemukan titiknya. Cuman kalau suatu saat nanti jenuh, kita jalan lagi. Kalau suatu saat nanti emang kepengen jalan lagi, saya mau masuk Sulawesi. Dari Surabaya ke Makassar niatnya. Apalagi kalau udah punya warung kopi nanti biar orang lagi jalan. Ya, jadi cuman itu belakangan. Jadi rencana saya selesai Sumatera ini turun balik ke Jawa, saya balik lagi dagang pakai Vespa. Mempererat kawan-kawan yang udah mulai longgar kan, karena jadi kata kawan-kawan di sana, semenjak saya udah nggak dagang kopi, nggak ada tempat nongkrong. Jadi kalau dulu itu setiap malam minggu atau malam biasa kadang-kadang di grup kan nge-share, mana nih malam ini gitu kan, ayo ke kopi Bang Malik aja yuk, nongkrong main-main gitar gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh di grup datang ngopi sambil main-main gitar, ada yang main gitar, ada yang nyanyi-nyanyi, ada semuanya nih di sini main-main gitar, di situ di lingkaran situ sharing, di lingkaran sana ngobrol. Jadi gitu, nanti bang kopi satu akhirnya gitu. Jadi semenjak saya nggak ada ini, kawan-kawan ini kadang-kadang tuh bingung titik nongkrong. Malam kedua dagang lagi kan di tempat yang sama, cuman agak geser sedikit, motor nongkrong kan. Terus pedagang kopi adalah, kalau orang nongkrong ini berarti perlu kopi kan, nggak cuman nongkrong doang. Akhirnya saya lihat, saya panggil lah pedagang kopi, saya beli waktu itu coklatos, karena saya nggak ngopi kan, saya beli coklatos sambil bapaknya bikin. Saya tanya-tanya, berapa pak? 5.000. Oh semua sama ya pak? Iya sama. Gelasnya kan pakai gelas plastik tuh. Saya tanya juga, gelasnya itu nggak melenyet pak kalau kena air panas? Enggak mas, ini alat kuat katanya gitu. Udah lama jualan di sini pak? Udah lumayan lama. Sering dibubarkan nggak pak? Kalau dibubarkan paling malam Sabtu, malam Minggu, teman udah agak jam malam udah dibubarkan. Berarti muter aja pak? Muter katanya. Padahal kan kita tanya, tapi kita kan cari informasi. Saya kan gitu, tanya sambil cari-cari, akhirnya udah bikin, bayarlah, minum lah, duduk lagi saya minum tuh. Juta. 1 hari? Enggak, 1 bulan. 1 hari mau aja 1 bulan pula berapa 1 hari semuanya tuh? 1 juta lebih dikit lah. Jadi 1,5-nya nggak sampai 50.000 1 hari. Jadi setelah itu nanti angkat, terus udah selesai nih kerjaan di depan nih kan.